Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita mendapat syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya akan sedikit menjelaskan dan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu tentang sejarah teks Al-Quran serta rekonstruksinya, yang mana tema kali ini yaitu tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno serta penyempurnaan teks Utsmani. Di sini menjelaskan bahwasanya sejarah karakter bahasa Arab. Nah, bahasa Arab di sini sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah tersebut. Nah, bahwasanya ada yang menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Punisia karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak orientalis-orientalis yang rapuh dan tidak tahan uji mengenai teori masing-masing. Nah, karena tidak bisa membuktikan bahwasanya teks Arab ini muncul di belakangan, tetapi kenyataannya bahwa teks Arab ini muncul sudah pada zaman para nabi. Pembuktiannya menurut mereka bahwasanya terdapat perubahan drastis dalam susunan spatial, memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriak menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Theodor Noldek pada tahun 1865 mengakui bahwa skrip Nabatean ini memberi pengakuan terhadap yang pertama mempengaruhi perkembangan skrip Arab Kufi. Nah, setelah itu banyak para ilmuwan lain sepakat dengan pendapatnya. Tetapi setengah abad kemudian, kesepakatan pendapat tersebut mulai pudar ketika J. Starkey membuat teori bahwa bahasa Arab berasal dari tulisan bahasa Syriak yang berbentuk meruncing. Nah, di lain pihak, bahwasanya teori Y. Khalil An-Nami mengatakan bahwa Hijaz merupakan tempat kelahiran evolusi tulisan atau skrip Arab bagian utara, bukan daerah-daerah lain termasuk Irak. Nah, di sini ada beberapa teori bahwasanya misi orientalis. Ada beberapa yang beranggap bahwa umat Islam bangsa Arab tidak memiliki sistem tulisan sejak zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kata Profesor Mingana menyebut bahwa ketololan kami tentang bahasa Arab pada awal perkembangannya sama seperti ketidaktahuan kita secara pasti apakah memiliki huruf alfabet sendiri sewaktu di Mekah atau di Madinah. Jika bentuk tulisan itu menjelma di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah, itu mesti memiliki kesamaan dengan karakter Estrangelo, atau contohnya yaitu Syriak atau Hebrew. Nah, kemudian seorang pakar juga, Nabia Abbott, kemudian memberi hipotesis, yaitu bahwasanya studi tentang manuskrip Arab Kristen menunjukkan fakta yang menarik bahwa beberapa manuskrip kuno ini lebih menunjukkan pengaruh karakter Estrangelo, walaupun tidak secara langsung melalui orang Nestorian. Dari segi bentuk skripnya yang cenderung lebih mirip manuskrip yang lain, kemudian menunjukkan pengaruh Jacobi Certo. Kemudian perbandingan antara beberapa manuskrip Arab Kristen kuno dengan manuskrip Al-Quran Kufi, yang mana manuskrip Arab Kristen kuno ini
ketika dibandingkan dengan manuskrip Al-Quran Kufi kontemporer menunjukkan adanya beberapa kesamaan skrip. Kemudian Abbot menulis buku yaitu untuk menjelaskan 5 inskripsi, yang mana kesimpulannya skrip Arab berasal dari skrip Nabatean. Nah, yang pertama, inskripsi Nabatean di atas batu Fins Am al-Lim'il, yaitu pada tahun 250 Masehi. Yang kedua yaitu inskripsi Arab Imru al-Qais Manarah, yaitu pada tahun 32 Masehi. Kemudian yang ketiga inskripsi Arab dari Jabad, yaitu sekitar 512 Masehi. Yang keempat inskripsi Arab di Harran, yaitu sekitar 568 Masehi. Kemudian inskripsi Arab di al-Jima pada abad ke-6. Kemudian muncul pertanyaan, dengan bahasa apa orang Nabatean berbicara? Ya, sehingga tadi di awal bahwasanya Nabatean itu sering dibandingkan dengan bahasa Arab kuno. Nah, sedikit sejarah tentang Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail lahir dari kalangan suku Jurhum dan menikah 2 kali dari kalangan mereka juga. Nah, tetapi suku ini berbicara bahasa Arab. Nah, kemudian tak diragukan ya bahwa Ismail alaihissalam berbicara dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab Jurhum kemungkinan kehilangan daya tarik, lalu mereka memolesnya dengan bahasa Arab Quraisy yang mendahulunya hampir sekitar 2000 tahun. Ibnu Utha mencatat pernyataan Ibnu Abbas bahwa yang pertama-tama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tak ada orang lain selain Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Ismail alaihissalam sebagai nabi dan rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mendirikan sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul dalam bahasa kaumnya sendiri. Nah, maka Nabi Ismail alaihissalam juga sudah pasti berdakwah dalam bahasa Arab. Nah, kemudian keturunan dari beliau yaitu beliau dikaruniai 12 putra, diantaranya yaitu Nibajot atau biasa disebut yaitu sebagai Nabat. Nah, ke-12 orang putra ini diantaranya tadi Nabat dilahirkan dan dididik di sekitar Jazirah Arab, yang mestinya mereka juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang utama. Nah, kemudian putra-putranya itu memelihara risalah ayahnya dengan menggunakan skrip Arab. Nah, tentu ya skrip Arab ini tidak berubah ya yang dipakai di Palestina atau tanah air Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak 2 generasi tersebut sudah berada dan hidup di Saudi Arabia. Ketika Nabat hijrah ke arah utara, nah semestinya dia membawa alfabet dan bahasa Arab bersama dia ya. Nah, dan keturunan inilah yang akhirnya mendirikan dinasti Nabatean, yaitu sekitar 600 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Sudah dapat diketahui ya bahwa bahasa Nabatean ini tadinya yaitu berbahasa Arab. Nah, kemudian sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya di dalam buku Abbot itu ada 5 inskripsi ya. Yang pertama yaitu inskripsi 2 bahasa Nabatean dan Greek di atas batu pihir al-Jimal. Nah, di sini bertanggalkan 250 Masehi ya. Nah, ini adalah gambar dari inskripsi yang pertama. Ini adalah bukti bahwasanya ada bahasa Nabatean dan Greek di atas batu Fihir. Yang kedua yaitu batu nisan Rakus di Madain Soleh ya, bertanggalkan 162 tahun setelah Bosra atau sesuai dengan tahun 267 Masehi. Nah, ini juga oleh Grenler atau Kantinau mencantumkan sebagai teks Nabatean.
Nah, walaupun akhirnya memberi pengakuan, teks itu sangat bernilai untuk para peneliti Arab. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu inskripsi Imru al-Qais di Namaro, yaitu 100 km ke arah barat selatan Damaskus. Nah, tercatat 223 tahun setelah Bosra atau sekitar 328 Masehi. Nah, ini ya sedikit kepotong ya karena ini bentuknya PDF. Nah, kemudian bukti-bukti yang lain yaitu seperti inskripsi 3 bahasa sebelum Islam dalam bahasa Arab, Yunani, dan Syriak di Zabad, Suriah Utara, yaitu pada tahun 512 Masehi. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini karena kurang jelas karena dalam bentuk PDF. Jadi ini untuk contoh inskripsi 3 bahasa sebelum Islam. Terus yang kedua yaitu inskripsi bahasa Arab lain sebelum Islam di Jabal Asis. Nah, ini ya. Ini adalah gambar di Jabal Asis mengenai bahasa Arab, yaitu di sebelah tenggara Damaskus. Kemudian yang ketiga yaitu Hanan, yaitu skripsi Arab bahasa sebelum Islam, kira-kira tahun 568 Masehi. Nah, yang ini ya. Nah, ini adalah bentuk Hanan, yaitu skripsi bahasa Arab sebelum Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu inskripsi Islam di atas Jabal Salah ya, yaitu menurut Hamidullah ini kemungkinan besar tertulis dalam ukiran pada waktu perang Khandaq ya. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian yang selanjutnya ini yang berwarna orange yaitu surat Nabi Muhammad SAW untuk Al-Munzir bin Sawa, yaitu gubernur Al-Ahsa kira-kira tahun 8-9 Hijrah ya. Ini warna orange. Nah, kemudian yang ini itu adalah surat Nabi Muhammad SAW untuk Heraklius, yaitu Raja Bizantium. Nah, warna coklat ini ya. Ini terlihat ada cap dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini juga ada cap Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada beberapa bukti ya bahwasanya bahasa Arab ini tidak muncul belakangan, tetapi sudah ada sejak zaman Nabi Ismail. Nah, ini adalah batu nisan dari Aswan, yaitu Mesir Selatan dengan inskripsi tahun 31 Hijrah. Kemudian Profesor Ahmad menganggap sebagai inskripsi Kufi yang tertua. Nah, ini inskripsi Kufi ya atau tulisan bahasa Arab pada zaman tahun 31 Hijrah. Nah, kemudian yang kedua yaitu inskripsi dalam skrip Kufi dekat Taif, yaitu sebelah timur kota Mekah. Di sini terdapat doa ya, ditulis pada tahun 40 Hijrah. Di sini ada doa untuk Abdurrahman bin Khalid bin Al-As. Di sini bisa diterjemahkan bahwa rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada Abdurrahman bin Khalid bin Al-As. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yaitu ayat Al-Qur'an dalam skrip Kufi tahun 80 Hijrah. Ini ditemukan di dekat Mekah ya, pada ukiran batu. Ini ayat Al-Qur'an. Kemudian satu lagi ini ayat Al-Qur'an ya, yang ditemukan dalam skrip Kufi tahun 84 Hijrah. Nah, ini ada dua ya, ada dua ayat Al-Qur'an yang terdapat di dekat Mekah. Selanjutnya yaitu tulisan dan ejaan bahasa Arab di dalam Al-Qur'an.
Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat perbedaan ya, karena di Madinah Nabi Muhammad SAW memiliki tulisan Arab atau tulisan Al-Quran yang berasal dari beberapa suku dan tempat. Nah, karena sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Tentunya saja sebagaimana yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh sahabat Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As. Nah, di sini ada beberapa kejanggalan di dalam penulisan ya, yaitu berupa kata kana ya. Di sini awalnya kana, kapnya itu panjang ya, terus nunnya terpisah, tetapi ada penulisannya yaitu kawana ya, kap, waw dan nun. Nah, tetapi aslinya yaitu kana, kap terus alif disatukan kemudian nun. Nah, dan juga hatta ya, ha, ta dan ya. Nah, ini disatukan kemudian dieja menjadi hatta, ha, ta ditambah alif. Nah, jadi panjang. Kemudian dokumentasi yang lain yang diserahkan Nabi Muhammad SAW kepada Razin bin Anas As-Sulami sama ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As. Nah, kemudian menggunakan dua y atau dua ya. Ya. Di sini yang sudah lama berbeda dengan satu ya. Nah, terdapat dalam kata ghairi, yaitu sudah jelas ya, tidak ya-nya itu harusnya satu. Nah, tetapi ada satu surat atau beberapa surat yang mana ya-nya ini menggunakan dua. Di sini bisa dilihat ya contoh ejaan yang digunakan dalam mushaf Utsmani ya, yang telah saya bacakan tadi. Di sini ada gambarnya ya, yaitu terdapat contohnya di dalam surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat 9 ya, yukhadi'unallah. Nah, ini ejaan asli yang digunakan di dalam mushaf Utsmani, tetapi bacaan yang sebenarnya di kha ini ada alif ya, jadi panjang. Tetapi di sini di ejaan mushaf Utsmani fathahnya berdiri ya. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 51 bahwasanya di sini di mushaf Utsmani wa idzwa adna ya, wa idzwa adna Musa. Nah, di sini bentuk aslinya, bacaan aslinya yaitu pada wawu ada alif ya. Tetapi di mushaf Utsmani wawunya itu berharokat fathah dengan barisnya berdiri. Kemudian di dalam Quran surat Toha ayat 80 di sini di mushaf Utsmani wa wa'adnakum ya, tidak terlihat alif, tetapi bacaan yang sebenarnya di sini waw yang kedua ada alif ya, jadi panjang. Nah, kemudian di sini perbedaan mushaf Ibnu Al-Bawwab ya dengan mushaf Madinah. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Nah, di mushaf Ibnu Al-Bawwab absorohum. Nah, di sini sodnya ada alif, tetapi di mushaf Madinah di sini sodnya cukup dengan fathah berbaris berdiri, artinya panjang. Kemudian yang kedua ada syayatinihim ya, di mushaf Ibnu Al-Bawwab ya-nya ada alif. Nah, ini tapi di mushaf Madinah di sini ya-nya fathahnya berdiri. Kemudian yang ketiga yaitu tughyanahum ya, di sini ya-nya panjang juga, ada alif, ditandai dengan alif. Tapi pada mushaf Madinah ya-nya menggunakan fathah berdiri. Kemudian yang terakhir yaitu dulumat ya.
pada mushaf Ibnu Al-Bawab mimnya itu ada alif ya. Dan sedangkan di mushaf Madinah di sini mimnya tidak ada alif tetapi diganti dengan fathah berbaris berdiri. Kemudian beralih kepada ortografi Al-Qur'an yaitu mushaf Utsmani. Di sini ortografi ini bisa disebut dengan imla ya, yang mana digunakan dalam salinan Al-Qur'an, memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab Al-Qur'an di sini. Nah, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, tetapi simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Qur'an dan munculnya ortografi baru bisa kita bahas ya dalam karya Abu Amr Al-Dani, yaitu dalam kitab Al-Muqni fi Ma'rifah Marsum Mas-Sohif Al-Amsar. Di sini dijelaskan bahwa karakteristik ortografi mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ya, ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, ada beberapa kasus yang berubah dalam segi ortografi atau juga bisa disebut sebagai imla dalam penulisan mushaf Utsmani. Yang pertama yaitu penulisan ta sebagai pengganti ta marbutoh dalam kata ni'mata ya. Nah, kata ni'mata ini berbentuk ta, yaitu berada di 11 tempat di dalam mushaf Utsmani. Kemudian rahmata yaitu di 7 tempat ya, menggunakan ta ya. Kemudian la'nata ya, di dalam Quran surat ketiga ayat 61, surat ke-24 ayat 7. Nah, banyak ya kasus-kasus yang lainnya yang berkenaan dengan huruf ta. Kemudian yang kedua yaitu huruf waw dan huruf ya. Nah, seringkali dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata atau wasol. Nah, kasus ini berhubungan dengan huruf ya ditemukan di 15 tempat. Nah, contohnya saja yaitu yaqdil haq. Nah, di sini pada surat ke-6 ayat 57. Kemudian nunjil mu'minin. Nah, di sini ya-nya tidak ada ya, dihapus, yaitu dalam Quran surat ke-10 ayat 103 dan lain sebagainya. Kemudian ada kasus mengenai kata mimma, yaitu mim dan mim disatukan ya, yang digabung hampir keseluruhan teks Al-Qur'an. Nah, tetapi ada 3 tempat ditulis terpisah, yaitu mimma, yaitu mim, nun dan mim. Nah, mim dan nun ini disatukan dan mim yang satu lagi itu dipisah. Nah, ungkapan aman, nah biasanya ditulis dengan bersatu ya, ain, mim dan nun. Nah, tetapi ada 2 teks atau 2 kata dipisahkan, yaitu ain nun bersatu, terus mim dan nun bersatu lagi. Nah, tetapi ini 4 kata ini berarti berpisah ya, man ya, jadi bisa dibaca aman. Nah, kemudian amma ya, amma. Nah, di sini ain mim terus alif ya, panjang mimnya. Nah, umumnya itu digabung, tetapi di dalam Quran surat ke-7 ayat 166 dipisah, yaitu an ma. Nah, ain nun disatukan, kemudian mim dan alif itu dipisahkan. Kemudian ada fima. Nah, di sini digabungkan ya antara fa, ya dan mim. Fima ya, ada alif juga di mim. Tetapi ada satu tempat dipisahkan, yaitu fi, ya dan fa-nya bersatu, kemudian mim dan alif itu terpisah. Nah, kemudian di sini satu lagi ya contohnya, karena banyak ya, contoh-contoh yang lain
dari kata Allah ya, biasanya itu digabungkan alif dan lam alif. Nah, kemudian ada 10 tempat ditulis secara terpisah, yaitu alif, nun, dan lam alif ya. Allah. Nah, ada beberapa surat, beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu terpisah. Kemudian saya sedikit membahas tentang huruf vokal, yaitu alif, ya, dan waw. Nah, ini biasa digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama yaitu penghilangan huruf alif. Nah, di tengah-tengah kata dalam penulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas ortografi paling menonjol dalam tulisan Kufi. Tulisan yang digunakan pada masa paling awal untuk menyalin Al-Quran. Nah, kemudian kata-kata seperti Ar-Rahman atau kitab, nah biasanya disalin dengan disatukan ya. Kemudian yang kedua yaitu huruf vokal ya, atau bisa disebut dengan huruf vokal i. Nah, di sini dihilangkan ketika bertemu dengan huruf senada, seperti dalam penulisan kalimat an-nabiyyin ya. Y-nya itu kalau di huruf bahasa Indonesia yaitu Y-nya 2. Nah, tetapi di sini ditulis an-nabiyyin. Nah, jadi ya-nya 1 tetapi memakai syiddah ya. Nah, tapi yang bentuk aslinya itu an-nabiyyin ya, ya-nya itu harusnya 2. Nah, kemudian di dalam Quran surat ke-83 ayat 18 ini pengecualian ya, yaitu pada kata illiyin. Nah, bentuknya yaitu illiyin, di sini ya-nya tetap 2 ya. Dalam salinan mushaf Utsmani sering ditulis dengan ya tanpa titik, juga tanpa harokat. Nah, kasus penulisan dengan huruf ya ini misalnya bisa ditemukan ketika huruf ya tersebut merupakan akar kata ketiga, seperti dalam kata ata ya, alif, ta, dan disatukan dengan huruf ya. Nah, atau dalam bentuk fleksi atau tasrif. Nah, juga di sini ada beberapa kata yaitu ila, ana, hatta. Nah, di huruf ila itu ada juga ya bersatu dengan huruf lam. Kemudian di dalam huruf anna, nah di sini juga terdapat ya yang bersatu dengan huruf nun. Nah, kemudian di huruf hatta di sini juga terdapat ya yang bersatu dengan huruf ta. Selanjutnya yaitu huruf waw, atau bisa disebut sebagai vokal panjang u. Nah, selain dalam kasus penyambungan atau wasol, hanya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf yang sama. Nah, misalnya saja dalam Quran surat ke-9 ayat 19, kemudian Quran surat ke-16 ayat 75, yaitu pada kata yastawuna. Nah, di sini aslinya yaitu wawunya ada 2, yastawuna. Nah, kemudian menjadi yastawuna. Nah, si harokat domah ini dibalikan ya, itu tandanya berarti panjang. Waw yang kedua ini dihapus ya, dihilangkan menjadi wawunya 1, yang kemudian merubah domah yang semula itu seperti waw, ini dibalikan ke atas ya, menjadi kebalik. Nah, itu artinya itu panjang. Nah, kemudian di dalam Quran surat ke-12 ayat 43, surat ke-17 ayat 60, kemudian surat ke-37 ayat 105, di sini ada kata ru'ya. Nah, ditulisnya yaitu ru'ya. Nah, ada ro, ada hamzah, kemudian ya dipanjang. Nah, tanpa waw. Nah, ini beberapa contoh kata atau kalimat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan vokal alif, ya, serta waw. Kemudian beralih kepada latar belakang penyempurnaan rasem Al-Quran. Nah, langkah penyempurnaan ini yang dilakukan oleh
khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya dilatar belakangi dengan perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam saat itu. Nah, dengan cara seperti itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan agar seluruh umat Islam di belahan dunia ini dapat membaca atau melantunkan teks Al-Quran dengan satu rasem ya. Kemudian ada beberapa pendapat yang dikatakan oleh Lahib As-Sa'id di sini menolak asumsi tentang rasem Utsmani sebagai salah satu penyebab munculnya perbedaan-perbedaan bacaan. Nah, karena terdapat keberatan-keberatan yaitu di sini yang pertama, jika bacaan aktual Al-Quran itu disusun lewat inisiatif individual manusia, maka hal ini akan bermakna bahwa Tuhan telah membolehkan gagasan-gagasan agungnya diekspresikan. Nah, yaitu oleh rangkaian kata-kata manusia. Dengan kata lain, manusia memiliki saham dalam komposisi Al-Quran. Nah, tetapi Allah lah atau Tuhan lah yang berhak dalam segala urusannya mengenai bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan-keyakinan keagamaan di dalam kaum muslimin, khususnya kepercayaan terhadap karakter izaz atau kesucian Al-Quran serta terhadap perhitungan di hari kemudian atau di masa depan yang nantinya orang-orang akan merusak kesucian Al-Quran tersebut. Nah, di sini bahwasanya merupakan pencegah utama terhadap setiap upaya untuk merekayasa atau memapankan bacaan Al-Quran lewat inisiatif perorangan. Kemudian yang ketiga yaitu hadis-hadis yang teruji kesahihannya mengenai 7 ragam dialektal atau dialek Al-Quran juga merupakan bukti bahwa keragaman bacaan mesti dikembalikan kepada keragaman bacaan-bacaan otentik pada masa Nabi Muhammad SAW, bukan kepada upaya-upaya belakangan untuk mengisi kekosongan dalam mushaf Utsmani yang tidak bertanda baca. Kemudian proses penyempurnaan rasem Al-Quran atau rasem Utsmani. Nah, di sini rasem Utsmani ini diperjuangkan untuk sempurna yaitu oleh Zaid bin Thabit. Nah, kemudian mengenai tanda baca itu diusahakan oleh seorang ulama yang bernama Ad-Duali, yang mana Ad-Duali tersebut mendengar sendiri orang keliru membaca Al-Quran, yaitu pada bagian Quran surat ke-9 ayat 3. Nah, kekeliruan bacaan tersebut terdapat pada kata Rasuluhu menjadi Rasulihi. Nah, mengakibatkan perubahan makna sangat substansial terhadap bagian Al-Quran tersebut. Nah, ketika bagian Al-Quran itu dibaca secara benar sebagai Rasuluh, nah maka makna tersebut mengandung sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang yang musyrik. Nah, tetapi ketika menjadi kata Rasulihi, nah maka maknanya berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas dari orang-orang musyrik serta nabi-nabinya. Nah, kan jauh berbeda ya antara Rasuluhu serta Rasulihi. Kemudian setelah melihat kekeliruan tersebut, Ad-Duali lalu menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasem Al-Quran. Kemudian Ad-Duali memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting seperti titik di atas huruf. Nah, ini bisa dibaca A atau disebut dengan fathah. Kemudian titik di bawah huruf. Nah, untuk vokal I atau bisa disebut dengan kasroh. Kemudian titik di sela-sela atau di depan huruf. Ini untuk vokal U, bisa disebut dengan doma. Nah, kemudian 2 titik untuk vokal rangkap atau juga bisa disebut tanwin. Nah, dan terakhir konsonan mati atau sukun. Nah, tidak dibubuhkan tanda apapun.
Nah, tanda-tanda vokal ini dalam penulisan mushaf diberi warna yang berbeda dari warna huruf-hurufnya. Kemudian yang berhubungan dengan tanda-tanda pembeda konsonan, dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya itu mulai dilakukan pada masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada dinasti Umayyah. Nah, Gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf demi melihat berbagai kekeliruan bacaan Al-Quran yang terjadi di masyarakat Islam, menugaskan dua ahli bahasa terkenal ketika itu, yaitu Nasr bin Ahsim dan Yahya bin Ya'mur. Nah, keduanya adalah murid Ad-Dwali. Kemudian Labib As-Sa'id memberi pendapat atau memberi argumen untuk mempertahankan serta melestarikan cara penulisan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa argumen. Yang pertama, Rasim Utsmani bisa dikatakan mendapat persetujuan Nabi karena para sahabat menggunakan tulisan tersebut pada saat kehadirannya dan di bawah kontrol Nabi. Nah, kemudian rasam ini bersifat tauqifi. Kemudian kekhususan tulisan Utsmani masuk ke dalam kategori misteri ilahi. Nah, sama halnya dengan huruf-huruf potong pada permulaan sejumlah surat Al-Quran atau bisa disebut dengan fawatih aswar. Nah, karena pemahaman tersebut tidak diberikan kepada manusia kecuali dalam keadaan-keadaan khusus lewat inspirasi ilahi. Nah, jadi kekhususan tulisan Al-Quran merupakan karakter kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kesucian Rasam Utsmani dikonfirmasi ijma para sahabat dan dua generasi sebelumnya, yaitu tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, pada masa tersebut tidak ada catatan tentang eksisnya suatu upaya untuk menggantikan tulisan Rasam Utsmani dengan sistem tulisan yang lebih baru. Nah, itulah beberapa argumen yang menguatkan tentang kesucian Al-Quran serta melestarikan Rasam Al-Quran. Akhirnya bentuk final dari Mushaf Utsmani ini pada penghujung abad ketiga Hijriah. Nah, pada akhirnya Rasam Utsmani tersebut digunakan hampir seluruhnya dalam penyalinan Al-Quran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kesalahannya karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.